Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elsa Maharani, saya dari kelas 12 IPS 2 akan menjelaskan materi tentang peran Indonesia dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. Peran Indonesia dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. Yang pertama, pelaksanaan konferensi Asia Afrika. Indonesia menjadi salah satu pelopor tercetusnya konferensi Asia Afrika yang tujuannya adalah menghimpun persatuan negara-negara Asia yang pada saat itu baru memperoleh kemerdekaan, mempromosikan serta meningkatkan kerjasama antar negara, serta menentang segala bentuk penjajahan. Konferensi ini dipelopori oleh Menteri Luar Negeri Indonesia pada saat itu, Ali Sastrohamidjojo beserta 4 pemimpinnya negara lainnya, Pakistan, India, Bangladesh, dan Myanmar yang kemudian diikuti 24 negara Asia Afrika lainnya. Yang kedua, gerakan non-blok atau Non-Aligned Movement. Gerakan non-blok atau GNB atau Non-Aligned Movement atau NAM adalah suatu pergerakan yang dipelopori oleh negara-negara dunia ketiga yang beranggotakan lebih dari 100 negara-negara yang berusaha menjalankan kebijakan luar negeri yang tidak memihak dan tidak menganggap dirinya beraliansi dengan blok barat atau blok timur. Gerakan non-blok mempresentasikan 55% penduduk dunia dan hampir 2/3 keanggotaan PBB. Mayoritas negara-negara anggota GNB adalah negara-negara yang baru memperoleh kemerdekaan setelah berakhirnya Perang Dunia II dan secara geografis berada di benua Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Dalam pertarungan perebutan pengaruh ini, negara-negara dunia ketiga di Asia, Afrika, Amerika Latin yang mayoritas sebagai negara yang baru merdeka dilihat sebagai wilayah yang sangat menarik bagi kedua blok untuk menyebarkan pengaruhnya. Akibat persaingan kedua blok tersebut, muncul beberapa konflik terutama di Asia, seperti Perang Korea dan Perang Vietnam. Indonesia dapat dikatakan memiliki peran yang sangat penting dalam proses kelahiran organisasi ini. Lahirnya organisasi Gerakan Non-Blok dilatar belakangi oleh kekhawatiran para pemimpin negara-negara dunia ketiga, terutama di Asia dan Afrika, terhadap munculnya ketegangan dunia saat itu karena adanya persaingan antara blok barat dan blok timur. KAA di Bandung merupakan proses awal lahirnya GNB. Tujuan KAA adalah mengidentifikasi dan mendalami masalah-masalah dunia waktu itu dan berusaha memformulasikan kebijakan bersama negara-negara yang baru merdeka tersebut pada tataran hubungan internasional. Sejak saat itu, proses pendirian GNB semakin mendekati kenyataan. Tokoh-tokoh yang memegang peran kunci sejak awal adalah Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser, Presiden Ghana Kwame Nkrumah, Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru, Presiden Indonesia Soekarno, dan Presiden Yugoslavia Josip Broz Tito. Kelima tokoh ini kemudian dikenal sebagai para pendiri GNB. Yang ketiga, misi pemeliharaan perdamaian Garuda. Dalam rangka ikut mewujudkan perdamaian dunia, maka Indonesia memainkan sejumlah peran dalam percaturan internasional. Peran yang cukup menonjol yang dimainkan oleh Indonesia adalah dalam rangka membantu mewujudkan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Dalam hal ini, Indonesia sudah
cukup banyak mengirimkan kontingen Garuda atau Konga ke luar negeri. Sampai tahun 2014, Indonesia telah mengirimkan kontingen Garudanya sampai dengan kontingen Garuda yang ke-23. Yang keempat, ASEAN. Pada tanggal 5-8 Agustus, di Bangkok dilangsungkan pertemuan antar menteri luar negeri dari 5 negara, yakni Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, S. Rajaratnam dari Singapura, Narcisco Ramos dari Filipina, dan tuan rumah Tanat Khoman dari Thailand. Pada 8 Agustus 1967, para menteri luar negeri tersebut menandatangani suatu deklarasi yang dikenal sebagai Bangkok Declaration. Deklarasi tersebut merupakan persetujuan kesatuan tekad kelima negara tersebut untuk membentuk suatu organisasi kerjasama regional yang disebut Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN. Komunitas ASEAN terdiri atas 3 pilar, yaitu Komunitas Politik Keamanan ASEAN atau ASEAN Political Security Community atau APSC, Komunitas Ekonomi ASEAN atau ASEAN Economic Community atau AEC, Komunitas Sosial Budaya ASEAN atau ASEAN Socio-Cultural Community atau ASCC. ASEAN mengesahkan Bali Concord II pada KTT ASEAN ke-9 di Bali tahun 2003 yang menyepakati pembentukan Komunitas ASEAN atau ASEAN Community. 5. Organisasi Konferensi Islam. Organisasi Konferensi Islam atau OKI adalah organisasi internasional yang anggotanya terdiri atas negara-negara Islam seluruh dunia. Organisasi ini didirikan pada tanggal 22 September 1969 saat Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT Negara-negara Islam di Rabat, Maroko atau atas prakarsa Raja Faisal dari Arab Saudi dan Raja Hasan II dari Maroko. Latar belakang didirikannya organisasi dipicu oleh peristiwa pembakaran Masjid Al-Aqsa yang terletak di kota Al-Quds, Yerusalem pada tanggal 21 Agustus 1969. Peristiwa pembakaran tersebut menimbulkan reaksi keras dunia, terutama dari kalangan umat Islam. Saat itu dirasakan adanya kebutuhan yang mendesak untuk mengorganisir dan menggalang kekuatan dunia Islam serta mematangkan sikap dalam rangka mengusahakan pembebasan Al-Quds. Pada awalnya, OKI mempunyai 25 anggota dan saat ini jumlahnya bertambah menjadi 57 negara anggota serta jumlah negara pengamat, antara lain Bosnia-Herzegovina, Republik Afrika Tengah, Pantai Gading, dan Thailand. OKI didirikan berdasarkan pada keyakinan atas agama Islam, penghormatan pada piagam PBB dan hak asasi manusia atau HAM. Pada konferensi tingkat menteri atau KTM 3 OKI bulan Februari 1972 telah diadopsi piagam organisasi yang berisi tujuan OKI, yaitu meningkatkan solidaritas Islam serta mengkoordinasikan kerjasama politik, ekonomi, dan sosial budaya antar negara-negara anggota, mendukung upaya perdamaian dan keamanan internasional, serta melindungi tempat-tempat suci Islam dan membantu perjuangan pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.
dan bekerja sama untuk menentang diskriminasi rasial dan segala bentuk penjajahan, menciptakan suasana yang menguntungkan dan saling pengertian di antara negara anggota dan negara-negara lain. Untuk mencapai tujuan di atas, negara-negara anggota menetapkan 5 prinsip, yaitu 1. Persamaan mutlak antar negara-negara anggota. 2. Menghormati hak menentukan nasib sendiri, tidak campur tangan atas urusan dalam negeri negara lain. 3. Menghormati kemerdekaan, kedaulatan, dan integritas wilayah setiap negara. 4. Penyelesaian sengketa yang mungkin timbul melalui cara-cara damai seperti perundingan, mediasi, rekonsiliasi, atau arbitrasi. 5. Abstain dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah, kesatuan nasional, atau kemerdekaan politik suatu negara. Yang terakhir, Deklarasi Juanda. Pada tanggal 13 Desember 1957, pemerintah RI mengeluarkan sebuah klaim atau pernyataan yang menjadi salah satu dasar kedaulatan wilayah yang baru setelah proklamasi kemerdekaan RI tahun 1945 dan konferensi meja bundar tahun 1949. Karena pernyataan tersebut dilakukan pada masa Perdana Menteri Juanda Kartawijaya, maka lebih dikenal sebagai Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda adalah suatu perjuangan bangsa Indonesia untuk memperjuangkan batas wilayah laut, sehingga wilayah Indonesia merupakan suatu kesatuan yang utuh dilihat dari berbagai aspek, yaitu aspek politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Melihat kondisi geografis Indonesia yang unik, banyaknya wilayah laut dibanding darat, menyadarkan pemerintah Indonesia bahwa persoalan wilayah laut merupakan faktor penting bagi kedaulatan negara. Itu saja yang bisa saya sampaikan tentang materi peran Indonesia dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.